Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa dipertemukan pada bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua lainnya, kita tidak lupa untuk salawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Muslimah dari SMK Pawiatan Daha 3 Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas amalan-amalan apa saja yang ada di bulan suci Ramadan. Untuk amalan yang pertama, yaitu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu artinya menghidupkan malam. Kita menghidupkan malam itu seperti kita bangun di sepertiga malam, itu sholat tahajud, terus berzikir. Tapi kalau di bulan Ramadan itu dilakukan dengan salah satunya yaitu sholat tarawih setelah sholat isya. Untuk rakaatnya kita hitung, biasanya itu ada yang 4, 4, 3, terus ada yang lagi itu 2, 3. Itu bisa dilakukan yang 4, 4, 3 ataupun 2, 2, terus 3. Untuk qiyamul lail itu juga termasuk dengan membaca Al-Quran, itu termasuk qiyamul lail. Terus untuk amalan yang selanjutnya, yaitu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Diusahakan untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Itu pun diturunkan pada bulan suci Ramadan, dan surat pertama kali yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah ayat yang pertama kali turun sebelum ayat-ayat yang lainnya ataupun surat-surat yang lainnya. Terus untuk memperbanyak membaca Al-Quran ini biasanya identiknya dengan disebut dengan darusan ataupun tadarus. Duluan dimulai dari membaca surat Al-Baqarah bagi mereka yang sudah bisa membacanya. Untuk anak-anak itu mulai dari juz amma dulu. Kalau dia sudah bisa membaca, mulai dari juz amma dulu. Kalau sudah perlahan-lahan sudah bisa membaca juz amma, lanjut dari surat Al-Baqarah sampai terakhir. Dengan membacanya sehari itu bisa 1 juz. Sehari itu bisa 1 juz, jadi membacanya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi untuk membaca Al-Quran ini, kalau bisa menghatamkannya di bulan suci Ramadan. Tapi membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi bisa di hari-hari yang lain. Kita membacanya setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, maupun setelah sholat subuh. Terus amalan yang selanjutnya
yaitu kita sebagai umat muslim itu diwajibkan membayar zakat. Kenapa? Zakat itu kan artinya membersihkan diri. Nah, dan jadi wajib bagi orang muslim untuk membayar zakat bagi mereka yang mampu. Mereka yang tidak mampu gimana? Ya nggak usah bayar zakat, kan nggak mampu. Tapi mereka yang tidak mampu itu berhak mendapatkan zakat. Untuk pertimbangan atau timbangan membayar zakat sekitar 2,8 kg maupun bisa digunakan menjadi 3 kg. Itu pun lebih baik. Semoga bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mempunyai saudara atau anaknya yang kurang mampu, mungkin kita bisa ke sana untuk membagikan zakatnya. Tapi kalau mereka yang sudah mampu, diusahakan bisa membayar zakatnya. Bukan diusahakan sih, tapi diwajibkan untuk membayar zakatnya. Untuk orang yang berhak mendapatkan zakat itu orang apa? Kalau di dalam agama itu bisa disebut dengan asnaf 8. Nah, asnaf 8 itu seperti orang fakir miskin, orang mualaf, orang yang musafir atau sedang dalam perjalanan, dan masih banyak lagi yang hanya beberapa yang saya ketahui itu di tempat-tempat tinggal teman saya itu di lingkungan masyarakat. Biasanya itu orang yang terlilit utang, orang yang kurang mampu ataupun fakir miskin, orang yang mualaf atau yang masuk Islam, orang musafir, dan masih lain lagi. Dan untuk kita membagikannya itu bisa tidak 8 asnaf itu bisa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita bisa mempertemukannya dengan 8 asnaf itu lebih baik. Tapi kita berada di lingkungan masyarakat yang mereka yang sudah mampu, mungkin mereka yang sudah mampu maupun mereka yang tidak terlilit utang. Untuk amalan yang berikutnya yaitu sedekah. Sedekah sama zakat itu apakah sama? Jawabannya itu beda. Kalau zakat itu kan sesuatu yang wajib dilakukan untuk orang muslim. Itu pun zakat itu artinya untuk membersihkan diri, jadi diwajibkan untuk orang muslim untuk membayar zakat. Terus kalau sedekah itu disunahkan. Jadi sedekah itu disunahkan bagi mereka yang mempunyai rezeki, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti kita berbagi takjil, atau kita berbagi baksos atau bansos, maupun yang lainnya. Lagi seperti saya di sekolah saya itu ada namanya melaksanakan dengan pembagian baksos di setiap desa. Tahun lalu itu di sekolah saya itu di SMK PPN Tanda 3 Kediri membagikan baksos itu di Desa Wonojoyo, Kecamatan Murah, Kabupaten Kediri dengan sejumlah 120 baksos. Nah, setelah itu kalau kita sudah membagikan baksos, nah itu kita membagikan takjil. Jika sudah membagikan takjil, lalu kita berbuka puasa bersama. Untuk sedekah ini perlu kita lakukan. Kenapa? Karena akan mendapatkan pahala ataupun mendapatkan ampunan dosa. Untuk amalan yang berikutnya yaitu tentang iktikaf. Nah, iktikaf
artinya kan mendiamkan diri di dalam masjid. Maksudnya mendiamkan diri di dalam masjid itu apa? Seperti kita, contohnya seperti kita berzikir, ya, kita membaca Al-Quran. Tapi kalau di setiap masjid itu kan pasti di dalamnya itu ada tulisan besar di dalamnya. Itu niatnya iktikaf. Jadi nawa itu iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ada tulisan besar di dalamnya. Itu ada banyak. Di masjid-masjid itu pasti ada, maupun ada yang tidak ada tulisannya niat iktikaf. Untuk syarat beriktikaf itu wudu dulu. Jadi wudu dulu untuk dalam keadaan suci. Lalu kita masuk, kita membaca niat, lalu kita berzikir. Untuk iktikafnya itu bisa dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di rumah saja Pak, di masjid saja. Bisa di dua-duanya. Tapi lebih baik kita lakukan di masjid untuk mendapatkan pahala yang banyak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang saya ucapkan atau yang saya bahas. Amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan itu masih banyak amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, tapi hanya sedikit atau yang kecil saja yang saya sampaikan. Kalau ada kurangnya itu saya sendiri, tapi kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.